Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nama saya Ahmad Zainul Arifani Nasution. Saya dari PBA 1 dan di video kali ini saya akan melakukan tugas filsafat, yaitu bab ketiga, perbandingan ilmu dan pengetahuan. Nah, yang pertama adalah pengertian ilmu. Ilmu itu merupakan segala bentuk proses kegiatan terhadap suatu kondisi keadaan tertentu dengan cara memakai alat, metode, dan prosedur, lalu akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru untuk manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah kesadaran atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu seperti fakta, konsep, teori, atau keterampilan. Pengetahuan bisa diperoleh melalui berbagai cara seperti belajar, membaca, mengamati, atau pengalaman. Pengetahuan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Pengetahuan memberikan landasan bagi kemajuan dan pertumbuhan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya, ilmu plus pengetahuan sama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memahami dunia dengan menggunakan metode ilmiah seperti pengamatan, eksperimen, analisis data, dan penyelidikan. Ilmu pengetahuan terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan, karena filsafatlah yang memberikan landasan perkembangan bagi ilmu pengetahuan. Nah, dan yang selanjutnya, manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ada beberapa manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang diantaranya akan saya beritahukan, yaitu membantu memahami dunia. Ilmu pengetahuan membantu manusia memahami dunia di sekitarnya, termasuk alam, manusia, teknologi, dan sosial. Yang kedua, membantu memecahkan masalah. Ilmu pengetahuan membantu manusia memecahkan masalah dalam membuat keputusan. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan membantu manusia meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan derajatnya. Mungkin ada lagi lebih banyak, tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan beberapa manfaat ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan filsafat ilmu dan pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah 2 bidang kajian yang berkaitan dan saling melengkapi, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Filsafat bertujuan untuk memahami realitas secara mendalam, sedangkan ilmu pengetahuan bertujuan untuk menemukan kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiris. Cara berpikir. Filsafat berfokus pada pemahaman dan intersepsi pengetahuan yang diperoleh melalui berbagai perspektif atau metode, sedangkan ilmu juga menunjukkan sebab-sebab, tetapi yang tak begitu mendalam. Nah, dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui suatu proses, mulai dari pengetahuan sehari-hari dengan melalui pengujian secara cermat dan pembuktian dengan teliti diperoleh suatu teori. Dan pengujian suatu teori bisa dilakukan dengan babak terakhir akan ditemukan hukum-hukum. Filsafat sebagai manifestasi ilmu pengetahuan telah meletakkan dasar-dasar tradisi intelektual yang diawali oleh filsuf-filsuf Yunani kuno di abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, filsafat mengantarkan lahirnya suatu konfigurasi yang menunjukkan bagaimana cabang-cabang ilmu pengetahuan melepaskan diri dari keterkaitannya dengan filsafat yang masing-masing secara mandiri berkembang menurut metodologinya sendiri-sendiri. Tulisan ini membahas tentang kelahiran dan perkembangan ilmu, kualifikasi, serta strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah ilmu adalah merupakan suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui manusia. Itulah bedanya dengan ilmu, karena ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut yang menjadi suatu ilmu. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.